Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pertanyaan teman-teman yang banyak ditanyakan oleh teman-teman tentang atau mengenai bagaimana jika kita menggunakan pakan alternatif dan pakan pabrikan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus. Tentu dua-duanya sama-sama mempunyai potensial yang sangat baik untuk peternakan ke depannya. Saya akan membahas salah satunya terlebih dahulu, yaitu pakan pabrikan. Keunggulan pakan pabrikan adalah salah satunya dia sudah menggunakan protein yang lengkap. Jadi apa yang dibutuhkan oleh peternak kita, apa yang dibutuhkan oleh ikan dan lain-lainnya itu sudah lengkap. Komposisinya sudah lengkap di situ. Dan kedua, dari segi bentuk, dari segi konstruksi dari bentuk dari pakan itu sendiri, dan itu sudah sangat sempurna. Ketika kita letakkan di air, maka itu tidak hancur. Itu sudah sangat bagus secara pencetakannya jika pakan pabrikan begitu. Maka semua yang dikonsumsi oleh ikan itu masuk ke dalam perut ikan, tidak ada yang kalau kita menjadi jangan jadi amoniak dan sebagainya. Makanya kita harus memberikan pakan sesuai dari target dari ikan itu tersebut. Jangan memberi pakan sebanyak-banyaknya, maka menjadi mubazir. Dan yang ketiga, pakan pabrikan itu sebenarnya dibilang mahal, pasti mahal, karena mereka sudah memberikan komposisi yang sangat lengkap untuk ikan tersebut. Bahkan seperti ketika memang di situ ada campuran beberapa kandungan, kita lihat semacam dia itu menjadi satu. Itu yang ketiga. Dan yang kelemahannya kita menggunakan pakan pabrikan adalah jika kita salah memanage atau mengatur pakan, maka kita akan pembengkakan pakan. Dan yang kedua itu harga pakan pabrikan itu terus menanjak. Dalam arti terus menanjak itu terus naik itu dalam skala peternak semacam kita ini, semacam saya pribadi itu sedikit keberatan dengan hal itu. Maka di situ kelemahan kita di pakan pabrikan, mahalnya pakan tadi. Jika kita menggunakan protein protein kurang dari 30%, maka hasil ikan kita tidak sesuai. Itu teman-teman semua. Jadi banyak hal yang harus kita hadapin ketika kita menggunakan pakan pabrikan. Makanya kita harus mengatur dengan benar, mengatur dengan baik. Masih banyak lagi kita bilang itu kelemahan-kelemahan menggunakan pakan pabrikan ataupun keunggulan di pakan pabrikan itu masih banyak. Tergantung dari teman-teman semua. Saya rasa, tetapi bukan berarti ketika kita menggunakan pabrikan itu rugi, tidak. Saya sudah mencoba beberapa hal secara peternakan, memang secara kondisi ikan dan sebagaimana ikan pabrikan itu semacam sempurna gitu lah, ibarat sempurna itu memang bagus dia untuk kondisi badan, kondisi kesehatan ikan dan sebagaimana. Saya akan membahas soal masalah pakan alternatif. Pakan alternatif itu ada beberapa hal. Yang pertama hewani, tumbuh-tumbuhan dan sebagaimana. Tergantung teman-teman semua mau mengambilnya itu di ranah mana. Atau kita punya mesin pelet sendiri nih, begitu kan. Kan tergantung komposisi dari pakan tersebut. Kalau memang pakan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ikan, maka pembesaran ikan itu akan sedikit melambat. Benar bahwa apa yang sudah kita masukkan di kolam sebenarnya akan dimakan oleh ikan tersebut. Tetapi jangan lupa, lele itu mudah membuang makanan menggunakan mulut juga. Jadi ketika dia tidak suka, semacam kalau dalam bahasa itu dilepeh, dimuntahkan begitu. Nah itu makanya air itu menjadi keruh dan sebagaimana. Itu. Jika kita memang bisa menggunakan pakan alternatif itu komposisinya sesuai pakan dari pabrikan, setidaknya
ya kita protein lebih kurang dari pas-pas 30 lah begitu. Tentu itu menjadi salah satu keunggulan yang besar. Kenapa? Karena peternakan kita sudah pasti budgetnya lebih kecil karena pakan kita buat sendiri itu. Dan yang beberapa hal memang keunggulan, ya banyak juga sih yang ngomong adanya zola, maggot, adanya beberapa kayak usus-usus ikan dan sebagaimana begitu kan. Saya beberapa kali menerapkan apa yang sudah diterapkan sama orang-orang, tapi bukan pakan jadi, pakan alternatif, contohnya seperti zola, seperti maggot dan sebagaimana. Ternyata komposisi dari itu belum cukup untuk membuat lele kita itu cepat besar juga. Maka kayak sendiri kayak maggot itu memang pembesarannya tidak merata, sangat tidak merata, bahkan lebih lambat. Mungkin 1-2 bulan lebih lambat kalau menurut saya untuk mendapatkan komposisi ataupun berat-berat yang sesuai dengan yang diapa oleh pasar gitu. Makanya ketika proses itu ada pencampuran pakan-pakan alternatif, itu pencampurannya lebih konkret, lebih bagus, yang memang dibutuhkan oleh lele tersebut, ya kemungkinan besar bisa. Tapi saya sendiri sudah membuat beberapa hal dan ternyata masih gagal. Dan ketika kita letakkan ketika kita bisa membuat pelet, membuat bentuk seperti pelet contohnya begitu. Tetapi ketika kita letakkan di air dan ternyata itu dia semacam hancur di situ, jadi tidak terkonsumsi oleh ikan itu sendiri. Dan ketika kita buang secara amonia itu lebih banyak, amonia ataupun kotoran dari pakan tersebut gitu. Makanya teman-teman semua tergantung kita, pakan alternatif ataupun pakan pabrikan semua tergantung kita. Tentu kalau pakan pabrikan lebih gampang, kita tidak melakukan proses pembuatan dan sebagaimana kan, tetapi biaya pasti lebih besar, itu konsekuensinya. Tetapi ketika kita tidak menggunakan pakan pabrikan, tentu kita lebih diporsir secara apanya, karena dari segi pembuatan dan sebagaimana. Saya yakin ketika hari ini pun ada yang membuat lele menggunakan maggot, saya yakin berhasil. Tetapi saya juga meyakini bahwasanya pembesarannya tidak merata. Pembesarannya tidak pembesarannya itu tidak secepat kita menggunakan pakan pelet tadi, pakan pabrikan. Nah itu teman-teman semua. Jadi yang perlu teman-teman camkan itu hanya itu. Jangan peternak itu dijadikan alasan karena biaya pakan besar, tidak. Ketika kita pakan alternatif kok pembesarannya lama, konsekuensinya pasti di situ. Nah, maka untuk teman-teman semua itu kita harus memilih salah satunya, tidak boleh semua kita pilih begitu. Kalau kita menggunakan pakan alternatif lalu kita campur dengan pelet, ya bagus juga begitu. Ya banyak yang orang-orang menerapkan hal itu. Nah, makanya peternak itu jangan dibuat alasan karena tidak ada modal dan sebagainya. Lele itu kita masukkan di comberan saja dia bisa hidup, tetapi tentu namanya ini dimakan oleh makhluk hidup, contohnya begitu manusia dan sebagaimana. Kita melihat lele-lele yang steril, lele-lele yang bagus, makanya kita harus menghasilkan hal-hal tersebut. Nah, mungkin cukup sekian aja teman-teman semua dari apa yang saya katakan hari ini di video kali ini. Adalah itu pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan. Dan jika teman-teman ingin melakukan, ya mari kita sharing. Di channel Pengepul 08 ini adalah tempat kita berdiskusi. Saya tidak pintar, teman-teman juga tidak pintar. Saya juga baru mulai, teman-teman akan baru mulai. Maka kita berdiskusi, dan saya tidak akan pernah menutupi sedikit pun ilmu yang saya dapat. Begitu teman-teman semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.